hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mewakili AIPSA UWA, dan kebetulan juga hadir di sini Mas Tommy, Ketua AIPSA UWA, dan juga rekan-rekan yang lain. Jadi pada pagi hari ini kita akan menyelenggarakan workshop singkat tentang penulisan ilmiah yang dikhususkan untuk rekan-rekan yang memiliki latar belakang ilmu sosial ya. Bisa berupa teman-teman yang di business school, kemudian mungkin teman-teman yang di social science, dan yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, yang akan menjadi narasumber kita atau pemateri kita adalah Mas Irdam, Muhammad Irdam Ferdiansah. Beliau adalah PhD student di Business School ya, Mas Irdam ya? Iya, betul Mas. Dan beliau juga adalah seorang dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Benar Mas ya? Ya, benar Mas. Jadi mungkin nanti workshop hari ini kita split jadi dua saja. Jadi ada sesi penyampaian materi oleh Mas Irdam, kemudian nanti dilanjutkan mungkin dengan sesi tanya jawab. Itu kali ya. Atau mau dicampur Mas Irdam? Nyamannya seperti apa? Bagaimana nyamannya nanti inilah. Oh iya. Ininya, publiknya gimana enaknya. Mungkin enaknya saya paparkan aja dulu, nggak terlalu lama juga. Nanti setelah itu baru kita relax diskusinya. Ya. Oke, sip. Baik, terima kasih banyak. Untuk sesi berikutnya, saya akan langsung saja serahkan ke Mas Irdam. Silakan Mas Irdam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman di AIPSA UWA yang sudah berinisiatif menyelenggarakan acara ini. Sangat-sangat bermanfaat menurut saya, dan di tengah pandemi seperti ini, rasanya senang bisa melihat wajah-wajah teman-teman semua, walaupun ada yang cuma pasang foto, tapi ya cukuplah mengobati rindu. Karena selama ini saya masih tetap aktif masuk di kantor, tapi ya masih cuma ketemu sama media aja. Nggak pernah ketemu sama, wah ada yang di perpus juga nih kayaknya. Oke. Jadi saya diminta oleh Mas Azani, di sini namanya Muhammad Hasibuan, untuk membawakan materi ini ya, penulisan. Bukan berarti saya expert atau bagaimana, karena kita sama-sama berproses di sini. Jadi ini sifatnya hanya hanya sharing saja, mungkin kita sifatnya sharing saja. Untuk memandu sharing kita, saya sudah siapkan slide, tidak banyak, cuman 9 slide, mudah-mudahan cukup. Menjadi panduan kita, menjadi pengingat aja mungkin. Jadi modelnya mungkin saya share dulu. Oke. Udah kelihatan ya. Ya, jadi untuk memulai ini saya cuma ingin mengutip satu peribahasa dari Jerman. Saya nggak tulis bahasa Jermannya karena saya juga nggak bisa baca. Jadi intinya dia bilang bahwa semua manusia itu bisa kehilangan apa saja kecuali harapan. Gitu. Jadi saya pikir ini quote yang paling pas mewakili diri saya pribadi, dan saya kira mewakili kondisi kita hari ini, bahwa di tengah keputusasaan mungkin atau pandemi yang berkelanjutan ini, kita tidak boleh kehilangan harapan, karena itu yang membuat kita terus move on. Ya. Nah, balik ke topik kita, insya Allah saya akan mencoba membahas 3 tema utama ini yang diberikan oleh Mas Azani, terkait dengan esai dan bagaimana penulisan artikel ilmiah. Jadi saya membaginya menjadi 3
bagaimana struktur esai itu. Struktur esai ini biasanya untuk tugas-tugas baik itu S1, undergrad maupun master, kemudian tools apa yang at least menurut saya paling penting dimiliki untuk menyelesaikan esai maupun artikel itu, dan yang apa yang harus dilatih, dan kemudian nanti pengenalan bagaimana sih sebetulnya struktur dari artikel atau publikasi ilmiah itu. Baik, saya mulai saja. Jadi sebelum itu sebetulnya materi ini semua itu available di UWA. Jadi saya cuma mencoba merangkum saja dari Study Smarter. Jadi sebagian besar dari materi ini ada semua di Study Smarter. Jadi silakan mengambil. Saya cuma mencoba meramu aja dengan kata-kata saya. Jadi secara struktur minimal ketika kita membuat esai itu harus ada introduction-nya, dan kemudian paragraf isi, dan kemudian konklusi. Jadi ini adalah sebuah bentuk yang utuh. Jadi ketika kita menemukan sebuah tugas yang berupa esai, maka wajib hukumnya kita memiliki postur atau bentuk tulisan seperti ini, bahwa ada introduction, conclusion, dan kemudian diisi oleh paragraf-paragraf. Nah, terkait dengan bentuknya ini tentunya tergantung bagaimana favorit dari teman-teman. Ada yang suka dari lebar menyempit atau sempit ke lebar, itu nanti akan kita bahas. Baik, saya akan mulai dengan introduction dulu. Jadi di introduction itu biasanya kita akan melihat ada beberapa bagian-bagian yang mestinya ada di dalam sebuah pendahuluan, yaitu opening sentence, biasanya terkait dengan hal yang general, sifatnya general, dari permasalahan atau dari topik tulisan kita, kemudian memberikan background, ada problemnya. Biasanya dalam esai itu diminta untuk apakah itu kita memecahkan suatu masalah, atau memberikan rekomendasi, atau memberikan argumen terkait dengan posisi kita tentang suatu permasalahan. Kalau di bisnis misalnya terkait dengan apakah memilih satu metode tertentu dalam misalnya penilaian suatu barang, atau metode yang lain, metode A atau metode B, dan kemudian itu yang kita diskusikan. Jadi mungkin kita bisa memunculkan problem tersebut. Problem tersebut sebetulnya terkait besar dengan thesis statement, oke? Terkait besar dengan thesis statement. Jadi thesis statement itu merupakan kunci dari introduction kita. Nah, thesis statement itu sendiri harus berisikan apa yang menjadi inti dari tulisan kita. Jadi misalnya tadi saya memberi contoh bahwa memilih antara teknik A atau teknik B. Nah, di thesis statement itu kita mengatakan bahwa tulisan ini akan berbicara tentang bagaimana teknik B ketika digunakan untuk melakukan penilaian aset misalnya seperti itu. Dan kemudian setelah kita menjelaskan thesis statement tersebut, bisa jadi ada definisi-definisi yang utama yang perlu diketahui oleh pembaca, sehingga itu perlu juga dimasukkan di dalam introduction kita, sehingga itu akan menjadi panduan pembaca kita terkait dengan istilah-istilah yang akan kita gunakan di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan outline dari topik apa yang akan kita rencanakan menulis, ya. Mungkin bisa kita tulis misalnya paragraf pertama kita akan menulis apa dulu, atau misalnya kalau kita mau menulis pro dan kontra, maka kita akan berbicara bahwa in first two paragraph will
discuss about the proponent of this method, and then after that I will discuss about the opponent, right? The opponent or the one that doesn't agree with this method. Kemudian masuk closing sentence. Closing sentence di sini yang dimaksud closing sentence adalah terkait dengan bagaimana kita melink paragraf introduction kita ke paragraf berikutnya. Nah, jadi biasanya outline topik itu sudah termasuk ke dalam closing sentence. Nah, yang menjadi penting dari introduction itu adalah karena itu hal yang pertama yang dibaca oleh reader. Itu hal pertama. Atau kalau misalnya tujuan esai ini adalah dosen atau marker, ya, biasanya di introduction itu yang menjadi titik kunci apakah ini menarik tulisannya atau tidak. Ya. Jadi di dalam introduction itu harus sudah bisa menggambarkan secara singkat, padat, sebetulnya apa yang ingin kita tulis. Jadi biasanya kalau di esai itu dia hanya satu paragraf. Itu untuk introduction. Dan kemudian masuk ke paragraf isi atau body. Jadi paragraf isi itu yang kemudian kurang lebih 80% dari tulisan kita. Nah, terkait dengan introduction, tipsnya itu adalah, kalau bagi saya itu tidak bisa kita membuat satu introduction itu hanya sekali coba. Jadi do not try make it perfect in one shot. Alright? And therefore edit more than once. Jadi tipsnya itu adalah tipsnya itu adalah jangan dilakukan satu kali. Jadi harus dilakukan berkali-kali. Set target, draft pertama kapan, dan kemudian kalau saya biasanya selesai satu kali tulisan, saya tinggalkan 1 hari atau 2 hari, kemudian baru saya lihat kembali. Karena kadang kalau kita fokus di situ, seakan-akan itu sudah sempurna, seakan-akan itu sudah the best. Ya. Padahal begitu kita tinggal, besoknya kita lihat, oh kita bisa lihat lagi, oh ini masih ada kurangnya di sini, ada kurang sedikit. Jadi ada beberapa checklist, ini hanya saran saja, tidak harus diikuti, mungkin bisa juga dibuat. Ada checklistnya, apakah sudah ada opening sentence-nya, apakah thesis statement-nya sudah clear, apakah sudah bisa dilihat. Kemudian apakah itu sudah membuat outline, kelihatan outline-nya ketika orang membaca introduction kita, pendahuluan kita, apakah orang sudah bisa mengerti apa yang ingin kita tulis tanpa membaca lebih detail ke dalam body. Kemudian apakah ada sentence yang akan mengaitkan ke paragraf berikutnya. Jadi kira-kira kita bisa buat checklist apakah ini sudah menjadi sebuah introduction yang memadai. Mungkin bagus juga kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya di per section, bisa langsung bertanya juga supaya tidak ya. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa di unmute mic-nya. Ini hanya ada satu di tiap paragraf. Jadi usahakan satu paragraf itu hanya membawa satu ide. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah, tadi saya kembali ke contoh bahwa terkait dengan orang yang proponen tentang satu teknik penilaian aset, maka satu paragraf itu misalnya berbicara bahwa
metode ini efektif. Metode ini efektif. Nah, dibahas di situ efektifnya kenapa. Jadi itu adalah main sentence-nya bahwa teknik ini adalah efektif. Dan kemudian apa argumennya? Apa argumennya? Apa penjelasannya? Kenapa dia menjadi efektif? Kenapa ini lebih efektif misalnya? Jadi kita bisa menggunakan teknik penjelasan atau menggunakan model compare and contrast, bisa langsung compare and contrast di situ, atau memasukkan juga example. Jadi memasukkan contoh-contoh yang relevan yang bisa mendukung main sentence kita di tiap paragraf. Jadi idealnya satu paragraf itu terdiri dari satu main sentence, kemudian 2 atau 3 supporting sentences, ya. Jadi ada argumen, explanation, dan kemudian ada contoh kalau bisa. Itu terkait dengan essay. Nah, berikutnya adalah tetap dalam satu paragraf itu harus ada concluding sentence. Jadi concluding sentence untuk bisa kita melakukan rewording main sentence untuk meyakinkan lagi pembaca, atau kita meyakinkan pembaca dengan melakukan rewording plus memberikan feeding, memberikan link keterkaitan dengan paragraf berikutnya. Jadi itu bisa kita lakukan menggunakan concluding sentence. Nah, tipsnya untuk paragraf di dalam body itu adalah jangan terlalu panjang. Jadi bisa sekitar 10 baris lah. Sekitar 10 baris, 10 sampai 15 mungkin ya. Karena kalau terlalu panjang juga orang akan kehilangan maknanya, karena terkadang kita menulis main sentence itu kan ada 2 cara ya. Teman-teman mungkin juga sudah paham bahwa ada 2 cara. Kita bisa menaruh topik sentence-nya atau main sentence-nya itu di awal dan kemudian penjelasannya di bawah, atau sebaliknya. Jadi kita membuat argumen, eksplanasi dulu, dan kemudian contoh-contoh, kemudian terakhir kita tutup dengan main sentence kita conclude dengan main sentence. Itu juga bisa. Tipsnya lagi yang lain itu adalah menggunakan linking words. Jadi supaya flow dari paragraf kita itu enak dibaca, kita bisa pakai therefore, in addition, on top of that, apalagi ya, on the other hand, however, hence, mungkin yang seperti itu untuk menambah fluency, ya, untuk menambah flow dari penulisan kita. Nah, yang terakhir menurut saya yang tipsnya itu juga jangan lupa kita masukkan suara kita. Maksudnya suara kita di sini adalah hasil pemikiran kita itu yang kita masukkan di dalam paragraf kita, utamanya di concluding paragraph. Jadi biasanya kalau kita melakukan essay itu kan kita research, kita searching artikel-artikel yang relevan, dan kemudian kita mencoba meng-quote ide-ide mereka. Tapi jangan lupa bahwa setelah kita meng-quote ide-ide mereka, kita harus menyimpulkan, setidak-tidaknya bisa menyimpulkan bahwa dari semua hasil bacaan saya, maka saya mengambil posisi seperti ini. Maka saya memiliki statement seperti ini, dan itu yang perlu kita masukkan di dalam concluding paragraph atau di dalam beberapa sentence di paragraf kita. Nah, ini nanti akan terkait juga dengan beberapa slide berikutnya nanti yang terkait dengan tools yang must have and should be practiced. Alright, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah kalau kita sudah membuat paragraf-paragraf isi, ya, inti dari paragraf-paragraf atau body dari essay kita, maka bagian terakhir itu adalah membuat conclusion-nya atau membuat paragraf terakhir yang men-summarize, yang merangkum
isi dari tulisan kita. Jadi yang paling utama itu adalah kita mengingatkan kembali pembaca kita terkait dengan thesis statement kita. Ini bisa dengan mengulang, bisa dengan mengulang thesis statement yang ada di introduction, atau kita bisa rewording. Bisa kita rewording. Jadi misalnya yang di atas kita mengatakan bahwa kita akan berbicara tentang pemilihan teknik penilaian aset, maka di bawah kita akan berbicara bahwa tulisan ini membahas pemilihan teknik pemilihan aset, seperti itu. Jadi harus ada reminder bahwa thesis statement kita itu apa di conclusion. Kemudian kita membuat summary untuk masing-masing main topics di tiap paragraf. Jadi ini betul-betul hanya rangkuman. Jadi betul-betul hanya rangkuman. Jadi kita merangkum, melihat di paragraf pertama itu kita bicara apa, paragraf kedua di body paragraf itu kita bicara apa, paragraf ketiga dan seterusnya kita bicara apa, main topiknya kita gabung buat menjadi sebuah paragraf yang kohesif terkait dengan topik ini. Nah, kalau ada rekomendasi, kita masukkan rekomendasi di dalamnya. Jadi kalau misalnya rekomendasinya adalah terkait dengan teknik B karena dia efektif, efisien, dan kemudian easy to use misalnya, maka itu yang akan menjadi rekomendasi kita. Baik. Nah, untuk conclusion ada beberapa checklist yang menurut saya perlu, yaitu kita harus melihat apakah semua key points itu sudah masuk. Jadi ini terkait dengan summary main topics from each paragraph. Right? Jadi kita harus melihat apakah itu sudah ada. Kemudian apakah thesis statement itu sudah di rewording atau di restated. Ya. Jadi itu yang bisa kita lihat lagi setelah kita buat, sama seperti tadi prosesnya, mungkin kita tinggal 1 hari, kemudian kita lihat kembali, kita coba lihat lagi apakah sudah ada memang thesis statement-nya, apakah semua main topics dari atau key points dari tulisan kita di body itu sudah masuk di dalam summary kita. Kemudian, nah ini yang harus kita hindari. Jangan membuat atau jangan menambahkan ide baru di dalam konklusi kita. Karena kita sudah mau selesai kan, kita sudah mau selesai, jangan menambahkan ide baru lagi. Jadi kalau misalnya dalam penulisan kita sudah menyebutkan tiga topik utama di dalam paragraf kita, ya stick to these 3 topics. Jadi itu aja yang kita ulang lagi di konklusi kita. Jangan menambah ide baru lagi, jangan menambah gagasan atau sesuatu yang baru yang tidak sama sekali terkait dengan apa yang sudah kita tulis di body paragraph. Oke. Itu yang terkait dengan konklusi. Nah, sekarang untuk bisa membuat itu semua, apa sih sebetulnya tools? Kalau menurut saya ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Tidak ada acuan dan bukan sesuatu yang wajib. Ini hanya dari kontemplasi saya sendiri sebagai student, apa yang harus kita miliki. Kalau menurut saya ada 2 hal yang paling utama, yaitu critical thinking dan critical writing. Jadi critical thinking itu maksudnya adalah kita harus punya yang kalau orang sini selalu bilang so what mentality. Jadi kita tidak terlalu terpukau dengan argumen atau ide-ide orang, tapi kita selalu bilang, oke, itu idemu, so what? Jadi kita harus bahasa lainnya harus skeptis, harus selalu bisa meragukan apa ide yang dilontarkan orang secara proporsional, bukan berarti selalu antipati, bukan selalu asal disagree, tetapi kita tidak secara dogmatis menerima atau take it for granted untuk seluruh ide.
kenapa saya mengatakan ini penting? Karena ketika kita membaca suatu artikel dan kalau kita mengambil atau mentalitinya adalah take it for granted, maka kita akan sangat sulit untuk mengembangkan ide-ide kita karena kita sudah terpaku, oh iya ini benar, ini bagus, ini sudah paten gitu. Jadi apalagi yang kita mau tulis gitu kan? Apalagi yang kita mau kembangkan. Nah, di saat yang bersamaan ketika kita memiliki so what mentality atau skepticism ini, kita juga harus punya kemampuan untuk meng-acknowledge other perspective. Jadi ketika kita punya suatu ide, suatu pendapat, kita juga harus bisa meng-acknowledge bahwa pendapat kita itu bukan sesuatu yang mutlak benarnya, bahwa ada perspektif lain yang juga bisa jadi benar, hanya saja kita memutuskan untuk mengambil posisi di perspektif yang berbeda dengan orang tersebut. Jadi melakukan acknowledgement atau melakukan pengakuan bahwa iya benar bahwa ini bukan satu-satunya perspektif, itu bukan untuk melemahkan posisi kita, justru untuk menguatkan posisi kita, mengatakan bahwa iya benar, si dia mengatakan A, dan itu memang ada seperti itu, tetapi saya memilih B karena dengan alasan seperti ini. Nah, ini juga nanti akan terkait dengan bagaimana model atau tips trik penulisan kita di dalam esai atau di dalam artikel. Oke, jadi yang kedua tools yang perlu kita miliki menurut saya itu adalah critical writing. Critical writing itu terkait dengan mensintesis hasil bacaan kita dan juga melakukan paraphrase. Nah, ini satu hal yang bagi saya hal yang sangat struggle, sesuatu yang terus saya latih untuk melakukan paraphrase ini. Nah, kenapa saya mengatakan dua hal ini yang penting? Yang pertama, karena kalau kita membaca, terkadang topik-topik itu semua saling terkait. Cuman kita agak sulit untuk bisa mengatakan bahwa kita cuma tahu bahwa oh iya si A bikin ini, si B bikin ini, si C bikin ini, si D bikin ini. Tapi kemudian kaitannya dengan topik kita itu apa? Nah, kemampuan kita untuk mensintesa hasil bacaan kita itulah yang kemudian menjadi alat penting untuk kita mampu menulis suatu esai yang mengalir kan. Nah, hal lainnya itu adalah kekuatan esai kita juga kadang dinilai itu dari seberapa mampu kita melakukan retelling atau restory dengan bahasa kita sendiri. Itulah fungsinya paraphrase. Jadi sebetulnya kalau mau kita bisa aja pakai teknik quoting kan. Kita quote aja langsung referencing, in-text referencing, tulis page berapa. Itu bisa, itu yang sederhananya. Tetapi kemudian dari segi penilaian penulisan itu akan mendapatkan penilaian yang rendah kan, karena poin sintesa dan kemudian menyatakan di dalam bahasa kita sendiri itu tidak merepresentasikan pemahaman kita terkait dengan topik yang sementara kita bahas. Ketika kita melakukan kuotasi saja kan, jadi sebetulnya paraphrase itu gunanya adalah untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul memahami apa yang kita baca, sehingga kita bisa melakukan rewording. Baik, ini dua tools yang menurut saya, bagi saya mewajibkan diri saya untuk memiliki ini dan selalu mencoba untuk melatihnya. Itu yang saya share. Berikutnya, nah, tadi kalau esai itu kan seperti yang saya sampaikan, dia cenderung simple kan, cenderung simple dalam artian
modelnya at least punya satu paragraph introduction, kemudian ada body, berikutnya adalah conclusion. Nah, artikel atau publikasi ilmiah juga memiliki model yang sama sebetulnya. Jadi hanya saja mungkin subheading-nya sudah paten atau ada beberapa subheading yang sifatnya tetap. Oke, jadi ini hanya pengenalan saja bagi teman-teman. Saya yakin semua yang sudah sering baca artikel itu akan melihat ini. Ada abstrak, ada introduction, kemudian ada lead review, hypothesis development. Ini saya mengambil background dari business school. Tentunya akan beda dengan teman-teman yang di social science, karena cenderung teman-teman yang di social science dan di art, kalau model penelitiannya adalah kualitatif, cenderung sepemahaman saya cenderung tidak memiliki hipotesis, tetapi hanya general idea dan general problem. Bisa tolong klarifikasi saya dari teman-teman yang di social science dan di art atau law. Kemudian ada metodologi, ada chapter bagian untuk metodologi, results and analysis, dan terakhir itu adalah conclusion. Jadi dari sebuah artikel itu yang menurut saya penting itu adalah abstrak. Abstrak itu dia ibaratnya sama seperti di essay tadi, introduction, dia adalah ibaratnya apa ya, mau dibilang miniatur tulisan kita, ya seperti itulah miniatur tulisan kita. Jadi di abstrak itu harusnya bisa orang mengetahui tanpa membaca keseluruhan artikel kita, dia sudah tahu, oh si ini menulis tentang ini, topiknya ini, findings-nya ini, metode yang dia gunakan ini, ya. Kemudian kira-kira kontribusinya di posisi ini untuk topik tersebut. Jadi itu yang kira-kira harus ada di dalam abstrak. Jadi di dalam abstrak itu minimal harus ada apa yang menjadi tujuan dari artikel atau penelitian kita. Kemudian yang kedua itu adalah metode apa yang kita gunakan. Yang ketiga itu adalah hasilnya, ya, hasilnya. Kemudian yang keempat itu kalau bisa kita masukkan kontribusi, tapi kalau yang saya baca di bidang saya, cenderung mereka akan membuat concluding sentence di abstrak itu yang mengatakan bahwa kontribusi dan implikasi dari penelitian ini akan dibahas di dalam artikel. Nah, itu biasanya untuk memancing curiosity, untuk memancing rasa ingin tahu dari pembaca. Jadi setidak-tidaknya ada gambaran besar atau menjadi miniatur dari artikel tersebut. Ada 3 yang dimunculkan, tujuan dari penelitian, kemudian metodenya, dan findings. Gitu. Kemudian di introduction, nah introduction untuk sebuah artikel itu lebih panjang dibandingkan essay. Jadi introduction itu bisa kurang lebih 3 halaman atau mungkin 4-5 paragraf, tergantung dari topiknya. Kalau topiknya simple bisa jadi hanya 2 atau 3. Nah, di introduction itu biasanya mengisi yang pertama tujuan dari artikel atau penelitian tersebut, kemudian melakukan justifikasi kenapa penelitian ini penting dilakukan, kemudian apa sih metodenya, ya, apa metode yang digunakan secara singkat, dan apa findings-nya, kemudian kontribusi terkait findings tersebut, dan implikasinya. Jadi di introduction itu sebetulnya sudah menjadi summary dari keseluruhan hasil penelitian kita. Jadi orang
abstrak tadi saya katakan miniatur, maka introduction itu sebetulnya juga miniatur versi lebih detail. Miniatur versi lebih detail dari abstrak. Nah, di introduction ini itulah yang kemudian membuat orang tertarik untuk membaca lebih jauh. Ya, jadi saya suka menyarankan pada teman-teman kalau membaca artikel ilmiah, pertama baca abstraknya dulu, kemudian baca introduction-nya, kemudian langsung lompat ke conclusion. Jadi tiga item yang di dalam, lead review, method, result, and analysis itu tidak usah dibaca. Karena harusnya ketika dia adalah publikasi yang baik, dengan membaca introduction-nya saja dan conclusion-nya kita sudah bisa tahu apa isi. Tapi akan berbeda misalnya ketika memang bahan tugasnya itu adalah terkait dengan mereview metodologinya misalnya. Ya, mereview metodologinya, maka tentunya bagian metodologinya juga perlu dibaca seperti itu. Tetapi kalau hanya ingin mendapatkan isi atau apa sebetulnya yang ditulis oleh si penulis ini, maka dengan membaca abstrak biasanya sudah bisa langsung ketahuan. Kalau mau lebih detail lagi, introduction dan conclusion. Nah, di conclusion ini sedikit saya di conclusion ini sedikit saya bahas. Ada sedikit yang berbeda di conclusion kalau artikel ilmiah. Biasanya itu di artikel ilmiah, conclusion-nya itu juga akan mengikutkan rekomendasi untuk future research. Jadi di conclusion itu biasanya akan dimunculkan rekomendasi dari si peneliti bahwa terkait dengan topik ini apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan berikutnya. Nah, itu yang untuk teman-teman master maupun PhD, kadang itu yang menjadi berguna untuk tips mendapatkan ide-ide untuk tesisnya. Walaupun terkadang si peneliti itu mengatakan bahwa itu adalah future research, tapi sebetulnya dia sudah lakukan research tersebut. Hanya dia tulis saja di situ sebagai future research, itu bisa dilakukan seperti itu. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin lebih baik kita berdiskusi. Saya kembalikan ke Mas Azan. Silakan Mas Azan. Terima kasih banyak Mas Irdam, sangat-sangat menarik pemaparannya. Langsung saja teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa di-unmute mic-nya, kemudian bisa menyampaikan pertanyaan, atau kalau tidak bisa lewat chat aja ya. Bagaimana? Ya, ini Mbak Susan saya lihat angkat tangan. Silakan. Oke. Silakan Mbak Susan. Oke. Makasih Mas Irdam untuk materinya sangat berguna banget. Kebetulan saya juga dari business school dan sekarang ada assignment nih Mas untuk menulis report. Nah, kalau misalnya report itu kira-kira apa ya yang membedakan dengan essay itu akan seperti apa? Terus apa butuh thesis statement juga di report? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pada saat kita meng-quote suatu reference, apakah itu suatu pendapat, apakah kalau misalnya kita meng-quote-nya itu dari introduction, misalnya, apakah itu bisa? Maksudnya saya pikir harus selalu dari conclusion kah, atau dari isi kah, atau harusnya dari mana tuh biasanya untuk nge-quote sebuah pendapat gitu, Mas? Oke, quote Makasih. pendapat ya? Ya. Oke. Apa kita tampung dulu Mas Azan atau langsung dijawab gimana? Oke, serahkan sama moderator. Kita tampung 2 pertanyaan dulu ya, Mas ya. Ini dari ada 3 pertanyaan. Mas Sugi sama Mas Riza ya. Iya. Mas Sugi dulu ya. Silakan Mas Sugi.
Halo Mas Idam, halo teman-teman semua. Halo Mas Sugi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak Mas Idam untuk paparannya dan juga teman-teman AIPSA UA yang sudah memfasilitasi. Lagi di kamar mandi ya Mas Sugi ya? Nggak kelihatan fotonya. Enggak, ini koneksi internet saya kurang bagus. Ada Mas Sugi bercanda. Ya, Serius. dan belum bedakan juga, jadi gimana gitu. Oh, belum ini ya, belum lukis alis. Nah, betul. Ini jadi apa ya, kecenderungan saya sebagai mahasiswa apa ya yang apa namanya sudah terlalu lama nggak belajar gitu. Ini baca, ini satu ya faktor apa kemampuan membaca gitu. Itu kan apa untuk baca-baca artikel gitu. Itu kan sulit sekali ya. Lalu keduanya adalah lebih ke mengkomparasi ini sebenarnya si artikel, maksudnya dalam topik yang sama ya, ini, oh ini bagus nih, terus begitu lihat yang satunya itu, wah ini juga bagus nih. Kecenderungannya adalah kita jadi kayak ngumpulin doang gitu, dan kesulitan untuk berpikir kritis gitu. Tadi ada beberapa tips dari Mas Irdam gitu, tapi mungkin ada bisa lebih apa ya, lebih dipaparkan lagi kira-kira apa ya untuk bisa memantik lagi gitu, untuk memunculkan apa ya, apa sih yang mesti dicari gitu untuk bisa kita nggak cuma deskripsi atau merangkum dari 2, 3 sumber atau lebih, tapi lebih pada ini loh, lebih dalam dari itulah, kira-kira seperti itu. Baik. Oke, nanti kita sharing Mas. Oke, terakhir Ya, untuk sesi pertama kita ada lagi Mas Ugi? Itu dulu sih saya rasa. Terima kasih ya. Berikutnya dari Mas Riza, silakan Mas Riza. Ya, terima kasih Mas Muhammad Hasibuan atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riza. Mohon izin saya tanyanya yang basic-basic ya, karena saya ngerasa kemampuan menulis saya juga masih terlalu levelnya terlalu kecil lah. Jadi saya mau Mas tanya Riza kalau dari boleh mulai tahu yang awal mahasiswa dulu. dari mana Mas? Ya. Saya baru aja lulus S2 di UGM. Baik. Jadi sorry, jurusan ekonomi. Yang pertama, kemarin itu selama saya kuliah 2 tahun itu saya banyak kesulitan gitu loh untuk menentukan tema tulisan yang menarik, yang hangat lah, intinya gitulah. Kalau saya pernah dengar materi dari dosen saya itu kan gimana kita itu menemukan salah satu tema yang bagus itu ketika kita bisa menemukan gap research antara yang satu dengan yang lain gitu. Nah, itu yang sampai sekarang saya itu masih belum bisa dapat gitu loh. Makanya kemarin saya ngerasa kok, waduh, kok tulisan akhir saya kok kurang greng dibandingkan sama teman-teman yang lain. Nah, mohon itunya Mas sharingnya gimana sih? Ya. Kayak gitu. Mungkin tadi agak mirip ya sama pertanyaan dari Mas Sugi tadi. Kemudian yang kedua, ada beberapa pertanyaan ya Mas ya. Ya. Seberapa banyak sih kita itu bisa mengutip sebuah kutipan misalnya dari jurnal atau dari tulisan yang lain atau dari sumber mana juga, sama apakah semakin banyak data pendukungnya itu makin bagus atau ada batasan misalnya wah nanti ini terlalu over nih ketika saya menampilkan banyak data pendukung. Nah, terus yang ketiga, kemarin juga sempat saya mau bikin tulisan tugas akhir itu, cuman ternyata jurnal pendukungnya tuh cuman sedikit gitu loh. Nah, kalau yang kayak gitu tuh pernah nggak Mas ngalamin seperti itu gitu? Jadi menyiasatinya gimana, kan nggak lucu juga misalnya kita bikin tugas akhir tapi ternyata data pendukungnya cuman, artikel atau jurnal pendukungnya cuman sedikit. Sorry, sama yang terakhir satu lagi Mas. Mohon maaf Mas, kalau nggak salah postgraduate PhD ya Mas? Iya Mas. Saya mau tanyakan itu seberapa besar sih Mas perbedaan levelnya antara tesis sama disertasi itu? Apakah lebih gapnya terlalu sangat jauh atau sebenarnya ya mirip-mirip aja gitu? Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Riza. Silakan Mas Irdam. Baik, saya ke Mbak Susan dulu ya.
Mbak Susan tadi bicara, nanti tolong feedbacknya aja kalau saya ada yang tidak atau belum terjawab. Bedanya report dengan esai. Jadi menurut saya kalau sebetulnya artikel ilmiah itu sebetulnya kan dia adalah report juga kan, laporan hasil penelitian kita, gitu kan. Jadi dia sebetulnya report. Jadi basically body-nya itu sama. Jadi pasti ada introduction, kemudian ada body paragrafnya, kemudian conclusion. Hanya saja mungkin yang menjadi thesis statement-nya itu bukan pemilihan teknik ataukah opini kita, tetapi mengatakan bahwa ini terkait dengan report apa, misalnya, kan? Gitu. Jadi background kenapa kita harus melakukan report itu, misalnya apa? Itu yang menjadi background-nya, kan seperti itu. Jadi kemudian yang menjadi bodinya itu adalah hasil-hasil dari apakah itu saya kurang mengerti reportnya ini apakah bagian dari observasi atau dari studi literasi. Kalau yang pernah saya alami di master waktu saya di sini itu kita diminta untuk mengobservasi satu bagian. Jadi kita diminta tema apa terkait dengan discretionary manager kan. Jadi manajer punya diskresi, kemudian itu tercermin di laporan keuangan. Kita diminta untuk mencermati itu. Tapi bebas di mana. Jadi saya dengan teman kelompok itu kita mencermati misalnya pharmaceutical company terkait dengan diskresi manager. Nah, kemudian itu yang kita laporkan bahwa di pharmaceutical company yang kami amati itu ada. Jadi laporannya itu pertama kami mengamati sekian puluh perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang farmaseutikal, listing di bursa ini. Kemudian terkait dengan diskresi manajernya itu tercermin di R&D-nya misalnya. Seperti gitu. Dan kemudian tinggal dielaborasi apa-apa saja hasil reportnya itu yang menjadi body. Kan? Itu yang menjadi body, dan kemudian untuk konklusinya ya mengulang lagi bahwa report ini terkait dengan ini, hasil yang didapatkan ini, dan kemudian kalau misalnya memang ada rekomendasi, munculkan rekomendasinya di konklusi. Gitu. Nah, terkait dengan quote tadi, sebetulnya quote ini bukan terkait dengan apakah kalimat itu bisa kita pakai atau tidak, atau di mana kalimat itu kita temukan, apakah itu di introduction, apakah itu di isi, ya, ataukah itu di konklusi. Tetapi ini terkait dengan ide orang. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa sesuatu yang di quote itu adalah ide, tetapi fakta itu tidak perlu quote, gitu kan? Atau pengetahuan yang sifatnya umum itu tidak perlu di quote. Jadi misalnya kalau kita menulis bahwa matahari itu terbit dari mana? Dari timur ya. Terbit dari timur, tenggelam di barat, itu kan fakta. Dan itu tidak perlu quote gitu. Atau misalnya kalau untuk anak-anak akuntansi mengatakan bahwa akuntansi itu berdasarkan akrual misalnya. Itu kan nggak perlu quote. Karena itu adalah pengetahuan umum bagi bidang akuntansi. Gitu. Tetapi ketika kemudian kita mengatakan bahwa manajer yang diberikan otoritas oleh atasannya itu cenderung memiliki konflik interest, maka kita harus meng-quote karena itu adalah ide. Itu adalah opini. Opininya siapa gitu. Ya? Nah, itu opininya siapa. Nah, jadi kalau saya triknya atau tipsnya itu ya memang biasanya kita membaca satu artikel dan kemudian dari artikel itu kita bisa memilah dan memilih, oh ini opininya si ini opininya si ini. Nah, opininya ini bagus nih, ini cocok nih, saya bisa pakai nih. Nah, dari itu saya cari lagi referensinya itu. Jadi misalnya di artikelnya si A, saya nemu opininya si B. Nah, untuk mengkonfirm bahwa betul idenya si B ini yang terquote oleh si A, saya nyari lagi artikelnya si B ini.
saya nyari lagi. Jadi pengalaman saya selama ini, satu artikel itu akan melit ke beberapa artikel lain. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga bisa jadi apa yang kita baca di awal itu kita anggap belum cukup gitu. Jadi ini akan menjawab juga pertanyaan dari Mas Riza tadi, seberapa banyak sih yang harus kita kutip sebetulnya kan? Seberapa banyak yang harus kita kutip? Sebetulnya makin banyak argumen yang bisa kita tampung itu makin baik. Saya cuman terkait dengan penulisan atau publikasi ilmiah, saya kemarin sempat ikut konferensi Accounting and Finance for Australian and New Zealand Association. Itu ada beberapa editor yang datang, dia bilang biasanya kalau kutipannya banyak dan referensinya banyak itu sudah bisa dipastikan 80-90% itu adalah hasil produk PhD. Karena PhD itu pasti banyak pembacanya dan banyak referensi. Nah, tapi mereka nggak nyari sebetulnya banyak referensinya karena mereka kan sudah ahli di bidang itu. Gitu. Jadi mereka hanya mau memastikan bahwa memang yang dikutip itu adalah yang relevan dan kalau bisa yang terbaru, gitu, yang up to date. Jadi kalau ditanya seberapa banyak yang bisa kita kutip, sebanyak-banyaknya itu semakin banyak semakin bagus. Tetapi ada baiknya kalau kita berbicara seperti tadi agency theory, pasti kita tidak akan lepas dari mengutip Jensen and McClink misalnya. Kalau agency theory, kalau di akuntansi kan Jensen and McClink. Kalau bicara masalah agency framework, mungkin Baiman 1990 itu yang tidak mungkin lepas kita akan kutip itu. Atau kalau bicara tentang teori ekonomi mungkin Keynes atau Adam Smith misalnya kalau untuk Invincible Hand kan, atau masalah moral sentiment, pasti kita nggak bisa lepas dari Adam Smith kalau bicara tentang itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin perlu kita perhatikan ketika melakukan pengutipan. Nah, saya ke Mas Sugi tadi pertanyaannya gimana kumpul artikel, jadi kesannya kayak semacam hanya ngumpul artikel, baca gitu kan. Kalau trik yang saya gunakan adalah saya membaca artikel dan kemudian saya sudah punya framework di kepala saya bahwa yang saya ingin cari itu ini kan. Yang saya ingin cari itu ini, topiknya ini. Nah, kemudian saya membaca. Saya coba cari pakai keyword-nya. Keyword-nya itu cari di Google Scholar atau di search engine lah. Nah, kemudian dapat artikelnya, baca sesuai dengan apa yang ada di kepala saya dulu pertama itu. Nah, ada hal menarik yang saya dapatkan, saya tulis, saya quote langsung, saya tulis, baik itu tulis di Word atau saya sukanya buku, soalnya saya jadul kan, jadi pakai buku, nulis di buku, tulis referensinya siapa, tulis bukunya kalimatnya. Nah, saya kumpulin dulu. Itu dulu yang pertama yang saya lakukan. Kumpulin, kemudian saya coba linkkan. Saya coba link. Nah, itulah tadi yang saya katakan dalam tahap critical writing itu mensintesis. Melakukan sintesis. Jadi kita bisa lihat, kita bisa petakan, oh, si A sama si B ini sebetulnya bicaranya sama. Topiknya sama, tapi dia menelitinya dari sisi ininya, ini dari sisi ininya. Gitu. Terkadang juga kalau di ekonomi itu kita bisa bagi penulisan ilmiah itu ada dua kan, ada yang namanya theoretical article, ya, theoretical literature, sama empirical literature. Jadi biasanya empirical literature itu yang mereka jadikan dasar itu adalah theoretical literature. Jadi seperti yang saya barusan selesai baca. Jadi ada materi terkait dengan delegasi, bagaimana korelasi antara pendelegasian wewenang dengan
insentif kompensasi. Jadi insentif based compensation. Jadi itu secara apa ya? Secara teoretikal itu sudah dibuktikan. Maksudnya secara teoretikal itu menggunakan ekonometrik itu sudah dibuktikan bahwa dengan kondisi seperti ini, kondisi seperti ini, ternyata delegasi itu memang berkorelasi positif dengan insentif base. Jadi ketika delegasi meningkat, insentif base juga meningkat untuk memastikan terjadinya alignment of interest. Jadi frameworknya adalah agency theory, kan seperti itu. Nah, kemudian ada penelitian yang melakukan secara empirik. Motivasinya itu adalah untuk membuktikan teori tadi, gitu. Jadi ini juga masuk untuk membahas bagaimana menentukan tema tadi ya, Mas Riza ya, menentukan tema. Jadi kalau kita di bidang, saya mohon maaf tidak bisa terlalu banyak berbicara yang social science, saya hanya berbicara pengalaman saya di ekonomi dan khususnya akuntansi dan finance. Biasanya kita itu melihat juga tema-temanya itu dari theoretical paper. Dari theoretical paper, kemudian dari theoretical paper itu kita runut. Ini theoretical paper sudah pernah diuji belum? Ya, sudah pernah diuji belum? Kemudian kalau sudah pernah diuji, hasilnya apa? Apakah hasilnya mendukung teori itu, ataukah ada hal lain, ataukah ada perspektif lain yang bisa kita masukkan untuk menguji? Karena kan kalau di ekonomi itu kritikannya itu kita terlalu apa ya, ibaratnya mata kita itu terlalu pakai kacamata kuda gitu. Kita terlalu membangga-banggakan yang namanya agency theory, dan kemudian menggunakan game teorinya siapa ini, Beautiful Mind, itu kan kita terlalu mengagung-agungkan itu, tapi melupakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang kompleks, yang tidak bisa hanya dikatakan semata-mata mengejar personal interest gitu. Manusia juga punya compassion, manusia juga punya hati, gitu kan, yang kemudian berempati ketika melihat kondisi orang lain misalnya. Itu kan tidak tercapture di dalam model agency, gitu. Nah, itu kemudian yang bisa kita lihat. Nah, terkait tadi Mas Risa bertanya, apakah harus selalu menemukan research gap? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya, karena terkadang research gap itu ada, tetapi fenomenanya yang tidak ada. Jadi seakan-akan itu hanya ada muncul di tataran akademik. Itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Itu bisa. Cuman mungkin nanti akan kesulitan ketika mau menarik implikasinya ke dunia nyata. Nah, ada juga hal lain yang banyak itu adalah applied science, biasanya ini di economics, itu mereka melihat fenomena. Mereka melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dan kemudian mencoba menjelaskan fenomena tersebut. Itu yang kemudian menjadi dasar penelitian mereka. Jadi bukan untuk mengisi research gap, tetapi untuk menjelaskan fenomena itu. Karena mungkin yang banyak di ekonomi itu kan seperti gini. Penelitian A itu sudah dilakukan di Nigeria, tapi kemudian belum dilakukan di Indonesia. Apa sih sebetulnya? Kemudian justifikasinya adalah apa karakteristik yang beda antara Nigeria dengan Indonesia. Itu yang kemudian menjadi pembeda, yang menjadi poin eksplanasi, dan menjadi justifikasi dilakukannya penelitian tersebut. Nah, terkait tadi pertanyaan bagaimana melakukan riset kalau jurnal pendukungnya sedikit. Ini justru sebetulnya bisa jadi peluang, Mas Riza, jadi peluang, karena itu berarti research gap. Kan? Saya ada satu project di sini, itu ketika saya bawa ke Asia Pacific Management Accounting Conference, saya memang bilang, tidak ada literatur review terkait dengan itu untuk di manajemen accounting. Makanya saya mau meneliti itu, dan mereka agree bilang, ya kontribusi kamu ya di situ.
Kontribusi kamu di situ karena belum pernah ada orang yang terpikiran untuk meneliti itu. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak adanya jurnal pendukung bukan berarti tidak bisa dilakukan, tetapi hanya belum saja dimulai dilakukan. Cuman ini harus hati-hati karena berarti itu bisa jadi wilayah baru, ya, itu bisa jadi wilayah baru, atau itu bisa jadi sudah pernah ada yang melakukan, tetapi not worth doing, gitu. Kan? Itu bisa jadi seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sharing. Kemudian terkait dengan load S2 dengan S3 yang berbeda ini yang agak sulit untuk diinikan karena berbeda sistem pendidikan kan pasti akan berbeda juga dengan model. Setahu saya, sepemahaman saya, Indonesia terkait dengan sistem pendidikannya itu menganut atau lebih condong ke Amerika kan, mengadop Amerika. Jadi untuk S3-nya itu tetap 4 tahun. Nah ini juga setengah-setengah juga ini kritik mungkin untuk pendidikan kita, setengah-setengah juga. Posisinya 4 tahun, kuliahnya kurang lebih 2 tahun, kemudian harus ada kandidasi kan, ada kandidasi dan kemudian meneliti. Nah di Amerika kalau saya tidak salah teman saya itu mereka kuliah kurang lebih 3 tahun, kemudian menelitinya lagi 3 tahun. Jadi masa studinya mereka itu rata-rata 6 tahun. Rata-rata 6 tahun. Ada teman yang sekarang sudah dosen di Singapura, itu kuliahnya malah 7 tahun. Kuliahnya 3 tahun, risetnya 4 tahun. Jadi selesainya 7 tahun. Itu yang di Amerika. Nah di kita 4 tahun. Tapi bisa extend sampai 7 tahun kan, bisa extend sampai 7 tahun di kita. Nah di Australia sendiri kita 4 tahun, dan kemudian kalau terkait dengan kontennya apakah berbeda antara S2 dengan S3, khususnya di Australia ini kita tidak ada perkuliahan. Jadi begitu masuk langsung riset, tapi yang saya dengar itu sudah akan mulai dirubah. Start dengan Uni Melbourne, kalau nggak salah itu sudah mulai akan ada kuliah, kurang lebih 1,5 tahun kalau nggak salah mereka akan ada kuliah. Cuman saya tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana. Tapi yang saya alami di sini adalah kita begitu ketemu supervisor, langsung mengajukan topik, diskusi topik, kalau sudah oke, bikin proposal, jalan penelitian. Bedanya antara S2 dengan S3, kalau S2 kita hanya bikin 1 project, di S3 kita diminta untuk membuat minimal 2 project. Tapi sekarang jadi 3 project. Kalau mau, jadi di sini kan ada opsi sebetulnya kan, kita ada opsi mau membuat monograf atau yang disebut sebagai klasik PhD program. Ada yang by paper, bukan publikasi by paper. Jadi bentuknya adalah paper. Jadi kita submitnya itu chapternya itu paper. Jadi itu yang by project. Nah itu biasanya disyaratkan 3. Jadi mungkin dari segi intensitasnya, kalau S2 itu hanya 1 saja, S3 itu bikin 3. Nah, otomatis ya exercise, karena menurut saya pendidikan itu kan sebetulnya exercise kan, latihan. Jadi S3 itu lebih intens latihannya untuk membuat itu semua. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, Mas Azan. Baik, Mbak Susan, Mas Sugi, dan Mas Riza, kira-kira sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah, terima kasih, Mas Oke. Irdam. Ya, Baik, untuk sesi kedua, kira-kira masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, dari Mas Tommy, kemudian ada lagi? Oke, nggak ada. Jadi, terakhir kayaknya dari Mas Tommy. Silakan, Mas Tommy. Siang, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mas Irdam atas paparannya, sangat bermanfaat bagi saya. Saya ada pertanyaan mengenai metodologi penelitian, Mas.
saat ini saya lagi membuat research report mengenai public-private partnership dari privatisasi di Melbourne, privatisasi transport sistem di Melbourne. Nah, saya itu sudah membuat metodologi penelitiannya dengan menggunakan kualitatif method, dengan menggunakan studi kasus. Terus saya coba dengan menjelaskan dengan cara analisa deskriptif. Nah, dosen saya ini meminta mengkritik bahwa yang saya buat ini masih kurang detail, masih butuh dieksplor lagi. Jadi saya agak bingung sebenarnya dalam hal sosial ini, riset sosial ini seperti apa, kira-kira ekspektasi yang diinginkan oleh seorang dosen itu seperti apa, bisa ditingkatkan seperti apa. Iya. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan saya, karena saya meneliti mengenai Indonesia, saya terkendala di terkadang saya itu terkendala di beberapa fakta yang mungkin saya sudah tahu banget itu ada, tapi tidak ada bukti pendukungnya. Jadi kayak cuma ada mungkin di koran, media online, cuma semacam itu. Apakah itu dapat saya gunakan sebagai citasi buat mendukung argumen saya atau bagaimana baiknya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Ini ada dari Mas atau Mbak Kiki? Mohon maaf. Mbak Kiki kayaknya. Mbak Kiki. Mbak Kiki kayaknya. Terkait dengan PhD project yang by paper, idealnya 3 paper itu apakah topiknya sama atau berbeda? Gimana? Ya, oke. Sudah, Mas? Itu dulu. Oh, itu aja ya? Oke, baik. Pertama, saya mau tahu dulu ini, Mas Tommy, itu berarti yang private partnership itu ngelihatnya yang Melbourne dan Indonesia gitu ya? Public-private partnership, jadi ada kerjasama antara 3 perusahaan private dari Inggris, Prancis, dan gabungan Prancis-Australia dengan public organization di Australia. Jadi public-private partnership. Ya, public-private partnership. Tapi itu cuma di Melbourne aja berarti yang dilihat? Di Melbourne aja. Melbourne aja, bukan saya pikirnya mau ngebandingin kan di Indonesia juga kan banyak tuh yang kayak buat jalan tol itu kan pakai gitu kan, private public partnership juga kan. Jadi BUMN gandeng investor privat untuk bangun jalan tol kan gitu. Saya pikir melakukan perbandingan gitu bagaimana praktek di Indo dan kemudian praktek di Melbourne. Nah, kalau biasanya kalau study case itu kalau yang pernah saya tahu itu adalah biasanya itu terkait dengan apa yang sudah pernah terjadi kan. Jadi misalnya kayak kasus penggelapan atau kasus fraud and run misalnya gitu kan. Jadi hal itu sudah terjadi dan kemudian kita mencoba memberikan penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi, apa hal-hal yang membuat itu terjadi, apa intinya itu lesson learn-nya yang ingin dicapai kan, lesson learn dari kejadian tersebut, sehingga itu yang harus, kalau saya menjadi poin, itu yang menjadi poin, apa lesson learn yang bisa didapatkan. Sudah benar modelnya adalah deskriptif, berarti yang harus diperbanyak itu kan memang desk research-nya. Maksudnya kita mencari informasi-informasi terkait dengan peristiwa tersebut kan. Dalam hal ini berarti aktivitas investasi atau aktivitas kerjasama dari partnership tersebut. Kan? Nah, terkait dengan model desk research seperti ini, tadi dikatakan ada beberapa yang kurang dari yang sifatnya ilmiah, tetapi ditemukan di koran-koran. Nah, koran-koran itu sebetulnya bisa dijadikan pendukung, apalagi kalau itu adalah statement resmi. Dalam artian begini loh, koran itu kan dia punya juga kredibilitas. Dia juga punya kredibilitas kayak Sydney Herald atau di Per Today misalnya kan seperti itu ada kredibilitasnya mereka, CNN, Reuters itu kan
mereka punya kredibilitas. Nah, kalau mereka meng-quote seseorang yang terkait dengan topik Mas Tommy, itu bisa digunakan. Kalau misalnya itu relevan, itu bisa digunakan, hanya saja hati-hati dalam mengambil kesimpulan terkait dengan statement tersebut. Jangan sampai dikatakan bahwa we're putting the word into his or her mouth, gitu. Jadi jangan sampai kita dianggap membuat ide itu seakan-akan tersampaikan oleh orang tersebut. Bisa dipahami kalau ya. Jadi misalnya Mas Azan nih sebagai yang tokohnya gitu sudah mengeluarkan statement. Nah, kemudian Mas Tommy meng-quote statement tersebut dan kemudian melakukan interpretasi dari statement tersebut. Nah, jangan sampai interpretasi ini itu seakan-akan memunculkan ide baru yang seakan-akan si Mas Azan ini yang keluarkan gitu. Nah, itu mungkin yang mungkin harus diwaspadai. Nah, saya tidak bisa lebih detail terkait apa yang kurang dari yang dimaksud dari dosennya tadi, tetapi kalau terkait dengan studi kasus itu biasanya kita cenderung kayak wartawan lah, pakai 5W1H itu kan sebagai framework kita untuk menulis. Jadi when, what, why, who, itu kan sama how. Jadi itu yang kadang kita, atau where gitu kan, itu yang kemudian menjadi dasar analisis kita. Bisa mungkin nanti ditambah motifnya apa gitu kan, dan kemudian kenapa itu harus dilakukan. Nah, ini tinggal tergantung angle-nya mau ambil yang mana. Misalnya kita kan bisa membuat pertanyaan, kalau mau bikin private partnership begini, kenapa harus melibatkan banyak orang dari beberapa pihak, gitu kan? Kenapa harus melibatkan dari beberapa negara, misalnya dari Italia, dari Prancis, dari ini? Apa yang menyebabkan hal itu, gitu kan? Nah, ini kan proses critical thinking-nya kan, kita mencoba tidak melihat ini sebagai sesuatu yang given gitu kan, bahwa oh iya ini private partnership ya harus ada kumpulan orang ini, tapi kita harus bisa bertanya juga kenapa yang dari Prancis, kenapa yang dari Italia, kenapa dilakukan di Melbourne gitu kan. Itu menjadi sebuah yang bisa menjadi pembahasan tersendiri juga. Apakah mau lihat yang di situnya atau mau melihat bagaimana pelaksanaannya. Itu kan menjadi dua topik sebetulnya. Jadi dua topik, tergantung apa yang mana mau ditonjolkan gitu. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan adalah topiknya dulu dikerucutkan di mana yang ingin dikupas, dan kemudian dari topik tersebut kemudian dipreteli lagi lebih dalam dengan teknis yang seperti tadi saya bilang, kalau memungkinkan pakai 5W1H itu tadi. Itu. Nah, terkait dengan menggunakan koran sebagai bahan, kalau studi kasus, koran itu bisa menjadi referensi, asal jangan Wikipedia. To some extent ada yang menggunakan Wikipedia, ada yang menerima Wikipedia juga. Tapi kan Wikipedia sendiri sudah punya declaration kan, dia sudah declare bahwa ini bukan suatu dunia yang untuk di quote gitu kan, masih butuh improvement. Jadi dari situ saja kita bisa tahu gitu. Kemudian pertanyaan dari Mbak Kiki, kalau by paper apakah itu harus dalam topik yang sama? Jadi ibaratnya itu harus ada benang merahnya, kayak operasi Java. Harus ada benang merahnya gitu. Jadi 3 paper itu harus bisa dikaitkan, gitu kan, harus bisa dikaitkan karena toh nanti modelnya itu tetap harus ada introduction, isinya itu 3 paper itu, dan kemudian conclusion. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa
di introduction tujuan dari tulisan ini adalah meneliti 1, 2, 3, dan kemudian langsung chapter ini akan membahas ini, chapter ini membahas ini, chapter ini membahas ini. Tapi kita harus membuat sebuah cerita kan, kita harus bisa membuat sebuah cerita yang membuat 3 penelitian kita ini koheren, gitu. Jadi menjadi suatu gambar yang besar gitu ibaratnya. Nah, apa ya? Coba saya seandainya saya bisa share apa yang bisa saya share. Research model kita itu nanti yang akan menentukan apakah itu koheren atau tidak. Misalnya atau begini saya share saja. Saya misalnya yang akan membuat benang merah dari riset saya itu terkait dengan internal misreporting misalnya. Jadi saya semua penelitian saya berkutat di internal misreporting, apa yang menyebabkan misreporting, kemudian faktor-faktor apa yang bisa menghambat, faktor-faktor apa yang bisa mencegah misreporting, faktor-faktor manusianya, kira-kira itu apakah faktor manusia itu mempengaruhi, maksudnya manusia di sini personality trait, apakah itu mempengaruhi perilaku manusianya untuk melakukan misreporting atau tidak, yang seperti itu kira-kira. Jadi saya berkutat di internal misreporting. Adapun proyeknya nanti saya pecah-pecah, ada yang berbicara tentang personality trait, ada yang berbicara tentang organizational design terkait dengan internal misreporting, ada yang berbicara tentang misalnya external environment yang mempengaruhi internal misreporting, ya seperti itulah kira-kira. Jadi ada tema sentral yang kemudian menjadi perekat. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Tapi ada juga teman kita yang PhD di sini, bukan teman Indonesia, teman saya Vietnam di sini, dia sudah bikin kurang lebih 3 paper dan itu tidak berhubungan sama sekali. Maksudnya kalau mau dicari-cari ada hubungannya, tetapi sangat jauh. Ada yang bicara pemodelan, ada yang berbicara corporate governance, jadi sangat jauh. Tetapi at the end of the day pasti bisa disatukan, gitu. Intinya harus ada yang harus bisa direkatkan. Baik, Mas Azan. Tambahan lagi nih dari Mbak Kiki tentang novelty, Mas. Oke. Seperti apa sih novelty itu? Novel itu enaknya dibaca, Mbak. Novelty ya. Nah, itu yang susah itu. Artinya pasti kalau kita berbicara ini langsung sudah dibilang waktu pertama datang langsung this has been done. So what should we do? Gitu kan? Ini sudah semua dilakukan. Iya, sudah semua. Kalau saya we need to adjust our expectation. We're not here to win a Nobel or to be an Einstein, gitu kan? Saya pribadi di sini hanya untuk menyelesaikan PhD dan bisa membuat suatu kontribusi. Sekecil apapun kontribusi itu, ya itu adalah kontribusi saya. Nah, terkait dengan novelty, itu tadi saya bilang, apakah kita mau buat sesuatu yang besar atau yang kecil? Nah, gitu kan? Yang besar biasanya risky. Nggak ada mas risky. Nah, itu agak berisiko. Seperti tadi yang saya bilang, saya punya satu project. Ini sekalian curhat aja, curhat colongan. Saya punya satu project, itu yang saya bilang tidak ada reviewnya karena memang baru, ya. I took my chance and fail, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Kita tahu bahwa yang seperti itu ada, novelty-nya besar, tapi ya resikonya juga besar. Karena untuk mendapatkan novelty yang besar berarti itu belum pernah dilakukan oleh orang lain, gitu kan. Dan kita mau mencoba melakukan itu. Gitu.
Bisa juga kita hanya berkontribusi sedikit, menambahkan penjelasan-penjelasan, sama seperti tadi yang saya katakan kan, bahwa agency teori itu terlalu sempit untuk memandang suatu permasalahan, apalagi terkait dengan human behavior kan. Jadi bisa saja kita menambah bahwa framework kita mulai dari framework agency, tapi kemudian kita argue bahwa framework agency ini terlalu sempit untuk menjelaskan fenomena behavioral, khususnya di bidang bisnis misalnya. Untuk menjelaskan fraud semata-mata dengan self interest itu sangat kecil gitu, sangat kecil. Jadi kita bisa mencari eksplanasi lain. Berarti kita bisa meminjam teori-teori, misalnya teori dari psikologi, gitu kan? Kita bisa meminjam teori dari law. Jadi bisa kita pakai teori, kalau misalnya kita mau cari pencegahannya, kita bisa pakai deterrent teori dari law and criminal, gitu kan? Itu kita bisa pakai deterrent teori. Kemudian hal-hal yang sifatnya sudah dilakukan, sudah diteliti, tetapi di bidang lain, dan kita coba mengadopsi itu ke bidang kita, itu juga adalah suatu kontribusi, gitu. Nah, itu juga terkait dengan itu tetap novelty menurut saya, karena kita tidak bisa membuat sesuatu yang totally new gitu. Maksud saya untuk level ini ya bisa saja sebetulnya kita kalau mau buat, tapi supervisor saya bilang sama saya, who do you think you are gitu, untuk bisa mengeluarkan sebuah statement yang kontradiktif, ya, melawan pakar-pakar yang lain gitu kan. Ketika misalnya nama Irdam itu disandingkan dengan Jensen and McLean misalnya kan, orang pasti akan lihat Jensen and McLean gitu kan. Nggak akan lihat ini siapa ini, PSD aja belum kelar gitu kan. Nah, jadi kalau saya melihatnya bahwa kita boleh saja aim for the moon and will maybe stuck in one of the stars kan, tetap tinggi. Jadi boleh, ekspektasi kita itu boleh setinggi-tinggi mungkin, silahkan ya. Tetapi kemudian kita juga at the same time harus realistis. Jadi ekspektasi silahkan tinggi, tetapi jangan fix gitu, jangan fix supaya kita gak stres gitu ya. Jadi terkait dengan novelty itu tadi yang saya bisa jelaskan. Kita punya kontribusi di dalam paper, di dalam bidang itu dengan mengadopsi hal yang sudah pernah diteliti di bidang lain, dan kemudian kita bawa, tentunya dengan justifikasi yang proporsional, tidak hanya dengan melakukan justifikasi bahwa ini belum pernah dilakukan di bidang saya, oleh karena itu saya mau melakukan, itu kurang. Tetapi harus ada justifikasi yang lain. Mungkin ini saya bisa sedikit sharing tulisan draft saya. Nah, di sini saya mencoba pakai ethical training kan di paper saya ini. Variabel saya itu adalah ethical training. Jadi variabel utama saya sebetulnya adalah outcome atau consequence dari ethical training, yaitu ethical commitment reminder. Jadi saya argue bahwa ethical training ini itu bisa dipakai untuk alat memicu ethical commitment reminder di individu gitu. Jadi ini sudah pernah diteliti sama Valentine and Placement, tapi ini khususnya di bisnis etik. Ini kan bisnis etik, kemudian ini juga ISO, Law and WIX, itu semua bisnis etik. Bukan spesifik di manajemen accounting. Kan? Jadi kemudian di sini bilang increase employee identification and problem solving with regards to common ethical problem. Jadi general kan, common ethical problem. Saya spesifik, saya mau melihat bagaimana
apakah ini bisa berpengaruh spesifik misreporting gitu. Jadi saya kasuistik, di situ kontribusi saya. Gitu. Nah, jadi di sini saya kan menjelaskan bahwa ini bisa digunakan gitu, bisa digunakan. Kemudian saya masuk di sini mengatakan bahwa perilaku employee itu dipengaruhi, ada individual karakteristiknya, ada situation organisasionalnya, sehingga saya menyimpulkan bahwa ethical training itu adalah salah satu kontrol mekanisme yang dapat mempengaruhi perilaku pegawai kan. Nah, di sini saya nyasar justifikasi saya kan. Di sinilah justifikasi saya. Terlepas dari evidence yang di atas bahwa itu dapat mempengaruhi perilaku, research di management accounting generally not considered the effect of ethics training on managers. Nah, di sini saya masukkan ini research gap-nya yang saya temukan dari pembahasan literature review saya. Gitu. Bahwa manajemen accounting itu hanya baru menginvestigasi ini kan, organizational design. Saya masukkan semua di sini. Ini semua organizational design, kemudian situational factors, gitu kan? Jadi saya nggak perlu jelasin satu persatu. Si Bruggen cerita apa, Chong En Wong cerita apa, Hanan and Rankin cerita apa. Tapi saya mensintesiskan bahwa mereka sebetulnya melihat menginvestigasi terkait dengan organizational design, kaitannya dengan misreporting. Gitu. Kalau yang satu lagi, stream satu lagi itu situational factor-nya. Berarti situational factor itu bisa jadi kondisi di dalam perusahaan atau eksternal perusahaan kan. Gitu. Nah, kemudian saya bikin concluding remark pakai my own voice kan. Does this study try to fill the gap in the literature? Specifically, this study tries to provide evidence that the effect of annual ethics training on managerial misreporting behavior. Nah, kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itulah yang kalau kita berbicara masalah kontribusi kan, bagaimana kita menjustifikasi kontribusi dan kemudian mencoba mencari hal-hal yang sifatnya novel, gitu kan, novelty. Jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi atau yang setidak-tidaknya yang saya pahami bahwa novelty itu bukan berarti secara lalu hal yang baru dan yang betul-betul baru diciptakan gitu. Enggak, tapi adalah sesuatu yang mungkin di tempat lain sudah dicoba, tetapi kita belum pernah mencoba, dan itu sebetulnya applicable. Nah, tentunya itu bisa kita lakukan tidak hanya dengan membaca di bidang kita saja. Kita juga harus membaca bidang-bidang lainnya yang terkait. Gitu. Saya kira itu dulu, Mas Hasan. Baik. Kemudian juga ada Mbak Susan mau bertanya lagi? Oh enggak ya tadi. Ini dari Mas Dwi dan okay. Ini dari Mas Dwi dan Mas Riza. Kalau Mas Riza bertanya tentang berapa sih jumlah artikel yang harus dibaca untuk tiap project. Kemudian kalau Mas Dwi itu bertanya tentang asumsi, Mas. Boleh nggak kita mengeluarkan asumsi kita sendiri dalam menyatakan ada korelasi dalam dua temuan di dua artikel yang berbeda? Itu, Mas. Oke. Mas Riza, saya mengutip teman saya aja ya, Abi Gifari namanya. Mas Abi Gifari itu bilang begini sama saya, Mas, saya itu baca 20 artikel hanya untuk menemukan satu artikel yang relevan. Jadi kurang lebih seperti itulah intensitasnya. Jadi kita membaca artikel aja belum tentu itu akan berguna. Kita belum tahu bahwa itu akan berguna atau tidak. Karena ya namanya kita kan based on keywords kan. Jadi hasil pencarian kita juga itu akan dipengaruhi how powerful our keywords is kan? Or are gitu kan. Jadi dan kemudian seberapa
kuat kita untuk melakukan sintesis itu tadi yang saya katakan. Nah, intinya mungkin yang saya bisa sampaikan kalau terkait dengan membaca artikel itu persistensi sih. Jadi kita harus punya persistensi dan bagaimana mengatur ritme bacaan kita. Karena kadang kita kalau terlalu banyak juga bacaan overwhelm kan. Kita overwhelm, satu overwhelm of information, yang kedua itu adalah overwhelm of expectation gitu kan. Maksudnya overwhelm of expectation itu kita melakukan ekspektasi pada diri kita sendiri, aduh masa saya sudah baca banyak tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Itu kan kadang kita overwhelm juga di situ. Overwhelm of information itu kan ya kadang kita sudah baca banyak, kita nggak, yang seperti tadi dibilang sama Mas Sugi, jadi kayak cuman kumpulin bacaan aja, nggak tahu ini gunanya apa gitu. Makanya tadi saya meng-highlight perlunya kita melakukan sintesa, dari bacaan-bacaan kita. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Dwi tadi, apakah boleh kita menarik asumsi dari dua artikel yang kita baca? Mungkin kalau asumsi kurang tepat mungkin ya Mas Dwi ya. Kesimpulan iya mungkin. Kalau kesimpulan kita bisa menyimpulkan. Tetapi kalau asumsi agak berisiko gitu, karena asumsi berarti kita menempatkan diri kita sebagai orang yang berpendapat juga. Gitu kan? Sebagai orang yang berpendapat. Gitu. Tapi kalau misalnya esai itu adalah misalnya tergantung sih sebetulnya. Esai itu kalau misalnya diminta untuk menyatakan pendapat, berarti kan kita ada pendapat tetapi kemudian kita butuh dukungan, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa di ranah akademik misalnya. Kan di dunia akademik itu kita masih belum siapa-siapa. Kita butuh dukungan expert. Jadi kita boleh punya pendapat, tetapi pendapat kita itu harus didukung oleh expert. Gitu. Itu sebetulnya tujuan dari pembuatan esai. Kalau kita mau masuk ke dalam ranah tujuan pendidikan di sini kan, tujuan untuk membuat esai itu adalah untuk memfamiliarkan student-student itu dengan opini-opini expert. Gitu, sehingga ketika membuat judgment dan decision itu based on expert judgment gitu. Expert judgment di sini adalah orang-orang yang lebih dahulu berkecimpung di bidang itu yang pertama. Yang kemudian nanti lambat laun kalau kita sudah lama di situ juga kita akan jadi expert ya. Seperti gitu. Saya kira itu Mas Dwi yang bisa saya sampaikan. Mas Adan. Mas Adan, mic-nya belum on, Mas. Mic-nya belum on. Saking semangatnya. Oke, kayaknya tidak ada pertanyaan lagi, Mas Irdam, sudah cukup. Baik, terima kasih banyak. Dari teman-teman. Terima kasih banyak, Mas Irdam. Ini secara pribadi ini udah seperti apa ya, nge-boost semangat saya juga, karena saya mungkin dalam fase overwhelm sekarang nih, terlalu banyak membaca, makin bingung mau kemana arahnya gitu ya. Jadi mungkin nasihat dari Mas Irdam tadi itu jadi semangat baru lah buat saya pribadi, mungkin juga buat teman-teman. Sangat-sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan. Terima kasih banyak Mas Irdam, terima kasih banyak Mas Dwi, Mas Tommy, Mbak Titis, Mas Riza, Mbak Susan, Mas Suke, Mas Dedi, Mas Wahyu, Mbak Indira, Mbak Kiki, dan Mas Sugi yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih banyak, saya tutup. Selamat siang. Mohon maaf, ya, saya ingin mohon maaf kalau ada
kurang-kurang dan ada sedikit curhat tadi. Ini juga sebagai semangat saya. Iya, betul. Terima kasih banyak sudah menyelenggarakan. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Sama-sama.